Tips menjadi guru YouTuber plus tantangan dan peluang guru di era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi tips menjadi guru YouTuber. Akan tetapi sebelum membahas tentang tips menjadi guru YouTuber, saya akan menyajikan terlebih dahulu apa arti YouTube, kemudian makna YouTuber, dan bagaimana tantangan serta peluang guru di era modern seperti sekarang ini. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video. Pada situs ini, pengguna memungkinkan untuk dapat mengunggah, menonton, dan berbagi video dengan orang lain. Bagi pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video yang ada di YouTube, dan bagi pengguna yang terdaftar bukan hanya dapat menonton tetapi ia juga dapat mengunggah video dan berbagi dengan orang lain. Penyiar YouTube atau pembuat konten YouTube disebut juga dengan YouTuber. Kemudian bagaimana sekarang tantangan dan peluang guru di zaman sekarang ini atau di era revolusi industri 4.0 ini? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini semakin pesat, semakin maju dan semakin berkembang. Maka sebagai seorang guru, ini merupakan sebuah tantangan. Bagaimana guru bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi? Bagaimana guru dapat melek teknologi bukan sebagai sosok yang gaptek atau gagap teknologi? Revolusi industri 4.0 ini yang serba digital itu memberikan motivasi atau semacam trigger bagi guru bagaimana ia mampu ataupun bagaimana ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman itu. Perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini juga sebetulnya bukan hanya sebagai tantangan, tapi justru sebagai peluang. Baik, berkaitan dengan peluang ini, maka saya akan mengungkapkan beberapa data yang saya peroleh dari berbagai referensi. Yang pertama, jumlah pengguna internet di seluruh dunia itu sekitar 4,5 miliar. Sementara penduduk di dunia adalah 7,7 miliar. 3,8 miliar aktif di medsos. Sementara pengguna khusus medsos dalam bentuk YouTube itu sekitar 1,9 miliar. Ini di seluruh dunia. Kemudian kita masuk ke Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia itu sekitar 175,4 juta orang. Sementara penduduk di Indonesia pada tahun 2020 adalah 172,1 juta orang. Sementara yang aktif di medsos sebanyak 150 juta orang. Dan YouTube salah satunya ataupun salah satu medsos yang paling banyak dibuka oleh penduduk Indonesia yang 150 juta orang tersebut. Di samping tentu medsos-medsos yang lain seperti FB, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Kemudian data yang ketiga, hampir 70 juta orang Indonesia setiap bulan mengakses YouTube atau menonton YouTube. Kemudian data yang keempat, jumlah guru di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 2.920.672 orang. Sementara jumlah siswa 45,5 juta dan pengguna internet di kalangan anak-anak dan remaja yang sebagian besar itu adalah peserta didik ataupun siswa sekitar 30 juta orang. Sekali lagi ini adalah peluang khusus bagi guru.
salah satu hal yang menjadi peluang berharga bagi guru adalah menjadi YouTuber. Betapa banyak jumlah pengguna internet di seluruh dunia, di Indonesia, kemudian potensi guru juga yang ada di Indonesia, juga potensi peserta didik yang ada di Indonesia. Ini menjadi dorongan bagi guru untuk menjadi guru YouTuber. Sekarang saya akan berbagi dengan pemirsa, tentu sebagian berdasarkan pengalaman saya, bagaimana tips menjadi guru YouTuber. Yang pertama adalah guru memilih atau menggunakan Android atau menggunakan HP yang support terhadap perekaman video, tentu dengan memori yang besar dan kualitas kamera HP yang cukup baik. Ini dalam rangka menunjang kualitas video. Kemudian yang kedua, pilihlah konten atau isi video yang positif. Arti positif di sini adalah yang baik, yang bermanfaat, yang isinya bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, yang mencerahkan dan kalau bisa yang menginspirasi banyak orang. Apalagi guru yang kesehariannya mengajar, ini sebetulnya kesempatan berharga untuk mampu merekam segala aktivitas proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Tentu bagi guru lebih diutamakan konten-konten yang bersifat pendidikan. Bagaimana situasi dia ketika menerapkan metode pembelajaran, kemudian menerapkan model pembelajaran, kemudian ketika dia menyajikan atau menjelaskan materi pembelajaran, aktivitas selama mengajar di kelas maupun aktivitas selama di sekolah. Yang ketiga, dalam konten video yang diunggah di YouTube, tentu pilihlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang dapat memudahkan orang memahami konten itu. Tidak menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelimet, yang membuat orang itu tidak tertarik atau yang membuat orang tidak paham justru dengan menonton video kita. Kemudian yang keempat, ini berkenaan dengan hak cipta. Jadi diupayakan konten video yang kita upload atau yang kita unggah ke YouTube itu, kalau kita menyisipkan iringan musik atau lagu, diupayakan untuk menyisipkan lagu atau musik yang no copyright, artinya yang tidak diklaim hak ciptanya oleh orang lain. Di kreator studio YouTube atau di YouTube Studio, YouTube telah menyediakan puluhan musik pengiring yang dapat kita unduh atau yang dapat kita download ke dalam HP atau komputer kita. Berikutnya yang kelima. Nah, ini berkaitan dengan mengkreasi video yang akan kita unggah di YouTube supaya orang itu tertarik menonton, bahkan supaya orang itu tidak bosan menonton video kita. Maka inilah tugas guru untuk mengkreasi video yang diunggah atau yang diupload di YouTube. Contohnya adalah, pertama, membuat thumbnail yang menarik. Thumbnail itu adalah cover video yang kita unggah. Kemudian buatlah judul yang membuat penasaran orang membuka atau menonton video kita. Kemudian juga di deskripsi juga deskripsikan isi video kita, walaupun itu tidak terlalu detail tapi singkat, padat, yang merupakan kesimpulan ataupun resume dari atau konten video yang kita unggah. Kemudian juga ada tag di sana, tuliskan kata-kata kunci, beberapa kata-kata kunci yang berkaitan dengan judul ataupun dengan konten video tersebut. Jangan lupa thumbnail yang kita buat, judul yang kita buat itu harus sesuai dengan isi konten. Jangan sampai thumbnail atau judul yang kita buat itu kontennya justru tidak sesuai dengan judul atau thumbnail
yang telah kita susun. Jika demikian, maka jangan berharap para penonton dapat fokus pada video kita. Justru bisa jadi penonton nanti akan merasa dibohongi. Thumbnailnya A, judulnya A, tapi ternyata isinya B. Berarti itu semacam ada kedustaan atau bohongnya. Ada sifat bohong dari kita sebagai pengunggah YouTube atau pengunggah video di YouTube. Maka harus ada kesesuaian, kecocokan, ketepatan antara thumbnail yang kita buat, kemudian judul yang kita buat, tentu dengan isi atau konten YouTube yang kita upload. Berikutnya, setelah kita mengunggah atau mengupload video ke YouTube, nah ini, guru kan mempunyai beberapa teman, puluhan atau ratusan atau ribuan teman yang ada, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, di kotanya sendiri, di provinsinya sendiri, ataupun mungkin di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan bisa jadi guru punya teman di dunia, karena YouTube ini bisa diakses oleh seluruh pengguna di dunia. Maka guru dapat men-share video tersebut kepada teman-temannya. Atau juga ini potensi peserta didik di sekolah yang jumlahnya misalkan ada 500 ataupun ada 1000. Minimal misalkan dari 1000 peserta didik itu ada 500 saja yang mempunyai HP dan bisa mengakses WA dan YouTube, atau bisa mengakses medsos dalam bentuk YouTube. Kita share kepada mereka. Itu sebetulnya potensi. Yang ketujuh, jangan malu ketika kita men-share kepada mereka, baik kepada para guru maupun kepada para peserta didik, ataupun kepada warga negara yang lainnya yang profesinya bukan guru. Jangan malu untuk meminta kepada mereka like, share, komen, ataupun subscribe. Tips yang nomor 8. Guru juga harus mempunyai jadwal yang tetap dalam mengupload video. Misalkan setiap hari Senin pada jam tertentu, atau setiap pekan 1, 2, atau 3 kali mengupload video. Jadi ada keajegan dalam mengupload video. Ada jadwal tertentu sehingga nanti para penonton, kalau video-video yang diupload guru itu menarik untuk ditonton, mereka penasaran untuk menunggu uploadan video berikutnya. Yang ke-9, ini para guru YouTuber, jangan sampai menjiplak ataupun memplagiat video milik orang lain. 10. Juga kita jangan bosan-bosannya untuk mencari referensi atau sumber yang lain dengan membuka video-video YouTuber orang lain. Semakin banyak atau semakin sering kita membuka video-video yang berhubungan dengan, misalkan yang berhubungan dunia per-YouTuban, itu semakin menginspirasi bagi kita, semakin memberikan wawasan atau pengalaman bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas video, kemudian untuk lebih juga memperbaiki video yang selama ini kita unggah. 11. Kita juga jangan malu bertanya kepada teman-teman yang sudah YouTuber, baik itu di dunia darat maupun di dunia maya. Kalau kita bertemu ataupun kalau kita bertegur sapa, bertatap muka dengan YouTuber orang lain di dunia nyata atau di darat, kita bisa bertanya tentang dunia per-YouTuban. Ataupun di dunia maya juga, biasanya kalau kita sudah mengupload video, di bawah video ada kolom komentar. Kita jangan malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat kita pahami atau yang belum, tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan dunia per-YouTuban. Kemudian yang terakhir, meskipun mungkin jumlah viewer atau jumlah penonton masih sedikit, jumlah yang like masih sedikit, jumlah subscriber juga masih sedikit, kita para guru jangan pernah menyerah untuk terus-menerus mengupload video yang berkonten positif atau baik ataupun bermanfaat. Tujuan utama atau tujuan inti kita mengupload video adalah ingin berbagi dengan orang lain, ingin mengembangkan ataupun ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan orang lain, ingin mencerahkan, menginspirasi orang lain. Adapun jumlah viewer, jumlah yang like ataupun subscriber itu
masih sedikit, itu sebetulnya nomor sekian. Pelan-pelan juga kalau kita tetap terus-menerus tanpa istilahnya tanpa berhenti, terus-menerus jangan menyerah untuk mengunggah video-video kita yang kontennya positif. Pelan-pelan sebetulnya para penonton juga nanti akan semakin banyak, yang like juga akan semakin banyak, dan subscriber juga atau pelanggan video di YouTube kita atau di channel kita juga akan semakin meningkat. Yang jelas, never give up. Demikian, ada sekitar 12 tips yang saya bagikan kepada rekan-rekan guru di mana saja berada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.